Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melakukan asosiasi ini. Jadi tugas BPT itu adalah kita mencari penanda molekuler yang berasosiasi dengan suatu karakter fenotipik dari tanaman cabai. Nah, data yang kita punya itu apa aja sih? Ada data fenotipik ya, data fenotipiknya sama data genetiknya. Nah, di sini kita perlu gimana sih caranya gitu ya. Yang pertama adalah ini, yang pertama adalah kita kan punya 20 genotipe cabai itu sesuai fenotipiknya. Nah, kita perlu mengkarakterisasi atau mendata ada dua jenis data tadi, ada data fenotipik sama data genetik. Nah, kalau data fenotipik berarti kan morfologinya ya, seperti warna bunga, kemudian ada kandungan likopin, sama resistensi hama. Nah, ini kan ada warna bunganya, ada warna bunganya itu ada warna merah sama pink. Kemudian likopin itu kita bisa lihat dari sini ya, dari sini kandungan likopinnya ada banyak ya ini angkanya. Itu merupakan konsentrasi likopin sama resistensi hamanya. Itu kalau ada ulat ini tuh berarti dia resisten gitu. Nah, itu kita perlu membuat merekap data fenotip. Terus data genetik diapain? Data genetik juga perlu dianalisis yaitu dengan cara menganalisisnya itu adalah dengan cara mengidentifikasi fokus-fokusnya gitu ya. Jadi di sini kan coba kita zoom. Nah, di sini kan ada marker atau penandanya, ya kan? Ada penanda sama ada genotipenya. Nah, sebentar. Nah, ini kalau kita zoom lebih dalam, ini ada marker sama ada penanda, ada genotipenya. Ini kode 101, 110, 112 ini adalah kode genotipenya. Sedangkan ini adalah markernya. Nah, pertama adalah kita perlu mengidentifikasi dulu ya, atau membuat membuat rangkuman dari informasi gambar kita gitu ya. Jadi pertama mungkin kita ke data fenotipiknya dulu. Nah, maaf laptop saya agak lemot. Oke, mungkin kalau pakai kamera lemot ya. Mungkin aja dulu. Oke, nah iya benar. Kalau itu kan sudah ini ya, ada data fenotipik sama data genetik. Nah, data fenotipik ini kita perlu ngerekap gitu ya. Ngerekapnya gimana? Jadi kita buka Excel, terus kita buka buat kolom datanya ada traits atau karakternya. Salah. Traits itu salah. Ini harus traits itu ke kanan, kemudian yang ke bawah ini adalah genotipenya. Nah, traitsnya, karakternya apa aja? Kan tadi kita punya tiga karakternya kan. Ada warna bunga, dikodein WP, kemudian ada likopin, kemudian ada KH atau ketahanan hama. Nah, di sini saya membuat kalau warna bunga itu saya nge-score-nya jadi kita pakai skor biner yaitu 0101. 0110 itu kalau misalnya 0 itu ada atau enggak, satu itu ada gitu ya. Kalau 0 ada berarti satu enggak ada atau sebaliknya enggak apa-apa. Nah, di sini saya kalau warna bunga itu yang warna merah saya beri skor satu. Coba kalau 185 ini ya genotipenya 185 ya warna merah kan. Warna merah saya kodein satu. Sedangkan yang warna pink saya kodein nol. Oke, itu kita kodein berdasarkan ini genotipe-genotipenya ya. Nah, lalu selain warna bunga juga ada ketahanan hama. Nah, ketahanan hama ini kita lihat berdasarkan genotipenya itu ada ulat-ulatnya apa enggak gitu ya. Misalnya nih 101. 101 itu dia ada ulatnya kan, berarti dia tahan terhadap hama. Berarti ini satu. Nah, kalau dalam data saya ini yang resisten atau tahan hama saya kode satu. Sedangkan yang dia rentan atau tidak tahan terhadap hama saya kode nol. Begitu. Nah, ini merupakan data fenotipe. Nah, jangan lupa juga ada data Lekopin. Nah, Lekopin ini tinggal dimasukin aja data-datanya. Misalnya 101 dia 8790. 101 itu dia nih 8790. Jadi seperti itu ya, teman-teman.
Nah, udah nih kita simpan data fenotipik kita, kemudian kita lanjut ke data genetik. Nah, kalau data genetik ini tuh pertama kita melakukan scoring dulu. Nah, ini udah saya olah. Nah, data awalnya adalah kita buka slide baru ya. Misalnya ini adalah markernya, marker, ini marker, oh sebentar, ini markernya. Kemudian ada genotipenya. Nah, ini adalah genotipenya. Oke, genotipenya. Nah, ini adalah genotipenya. Jadi seperti ini tampilannya. Gimana caranya? Kita buka lagi data kita. Data gambar gel kita itu adalah data L4. Jadi kalau kita mendapatkan gambar seperti itu tuh berarti hasil dari L4 atau elektroforesis. Nah, inilah data genetiknya. Jadi kita mulai dari ini genotipe 101. Boleh bebas, boleh ke samping atau ke bawah bebas. Maksudnya senyamannya gitu ya. Kalau saya kemarin saya lebih ke samping gitu dan saya membedakan warnanya gitu. Misal nih di marker satu saya warnai warna kuning. Karena kan mungkin dari yang slide awal gitu ya, ini marker awal ini kita masih mudah lihatnya, tapi kalau udah marker tengah ini kan kadang-kadang kita terlewat gitu ya. Jadi saya pakai warna untuk membedakannya waktu scoring. Jadi contohnya nih marker satu berarti ini. Nah, kita lihat 101 ada pitanya nggak? Kalau ada pitanya kita kasih satu. Kalau nggak ada, nol. Boleh langsung nolin gini atau nanti bisa kita tambahin nol. Jadi kalau saya enaknya nolin nggak saya isi, terakhir aja. Terus kita lihat 1, 2 ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1850, udah ya. Kalau 185 sampai belakang penuh. Oke, penuh semua sampai belakang. Oke. Nah, ini udah marker satu. Nah, marker dua, karena ini udah kuning, kita ganti warna hijau gitu ya. Warna hijau. Nah, ini warna hijau. Oke. Nah, kita skor lagi nih. 1, 0, 0, terus satu terus sampai 2, 2, 1, 0 ya. 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0. Kemudian ada sampai 2, 4, 8. 2, 3, oke, ini kosong juga. Ya, seperti itu lanjutkan sampai marker 25. Nah, kalau sudah kita kan ini kosong ya. Nah, kosong ini itu kita bisa dengan cara ini replace dengan control F, find and replace. Jadi replace yang nol ini dengan nol gini. Jadi replace all. Nah, dia akan otomatis ada angka nolnya. Nah, ini sudah cukup. Ini adalah nge-scoringnya. Nah, kan kita udah punya data genetik sama data fenotipik. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini kan, yang pertama tadi data fenotipik itu untuk evaluasi keragaman genetiknya. Genetik, ya keragaman genetik semuanya berdasarkan fenotipiknya. Kalau data genetik berdasarkan nada molekulernya kan. Nah, saya menggunakan aplikasi Tassel. Tassel ini dia berfungsi untuk mengasosiasikan karakter mengasosiasikan penanda molekuler dengan karakter fenotipiknya gitu. Jadi nanti didapatkanlah penanda molekuler yang berasosiasi dengan karakter fenotipiknya. Jadi skemanya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa karakter fenotipik ini tuh tadi ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu dia ada warna bunga, terus presentasi hamnya gitu kan. Kemudian tadi yang warna bunga ada warna merah sama pink, itu bebas. Bapak Ibu mau teman-teman mau nge-scoring pink satu atau merah nol dan lain sebagainya boleh dibalik. Ini yang penting dia konsisten seperti ini. Kemudian kalau kuantitatif berarti kan eh, ini ya berdasarkan konsentrasi likopinnya. Nah, sebenarnya ini adalah dendrogram. Nah, dendrogram ini tuh untuk memvalidasi saja sih ini saya ingin aja untuk membuat dendrogram untuk
untuk mengklasterin ada klaster yang merah, merah sama yang warna pink gitu. Dan ternyata berdasarkan ini adalah dendrogram berdasarkan genetik dan fenotipiknya itu dia dendrogram ini sudah bisa berhasil membagi dua klaster besar yaitu klaster genotipe cabai merah sama cabai yang bunganya merah sama cabai yang bunganya pink gitu. Nah, kalau asosiasinya gimana caranya? Asosiasinya kita buka aplikasi Tassel dulu. Bentar, kita buka Tassel, aplikasi Tasselnya. Nah, sebelum kita masuk ke Tassel, mungkin disiapkan datanya dulu. Nah, datanya itu perlu disiapin. Ini adalah format data yang bisa dibaca di Tassel. Jadi ada RS, kemudian ada alel, kromosomnya, lokasi kromosomnya, terus ada position, ada strand, assembly, center, dan lain sebagainya. Ini adalah bawaan dari Tasselnya. Nah, ini. Kemudian ini apa? Ini adalah genotipe yang kita punya. Nah, terus ini kan apa ini ACAC? Nah, ini merupakan kodenya. Jadi Tassel ini membaca bukan data biner yang 1010 tapi dengan ACAC ini. Kalau A itu kalau A itu adalah satu gitu ya. Ada gitu. Kalau C itu nol. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita kopas yang data scoring kita tadi. Mana? Data yang scoring kita tadi. Ini kita kopas, ya kan? Kita kopas datanya, kemudian kita pastein aja di sini gitu ya misalnya. Kemudian dengan Ctrl F lagi, replace lah dari yang satu kita ubah ke A. Nah, kita replace all. Nah, kemudian yang nol kita ubah ke C. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke, ini kan sama kan yang ini dan dua ini kan. Nah, seperti itu diteruskan sampai genotipe paling bawahnya. Sudah, kemudian kita perlu menyesuaikan chrome-nya ini satu sampai ya ini 22. Nah, kenapa kok 22 padahal marker kita tuh ada berapa tadi ya? Ada banyak ya? Ini nih, marker kita itu ada 25 kalau nggak salah. Nih ya kan, ada 25 marker. Ada 25 marker, tapi kok ada 22 aja? Itu kenapa? Karena eh, perlu diingat bahwa kalau marker atau peran molekuler yang baik yang informatif adalah marker yang polimorfik atau yang bisa dibedakan gitu ya. Nah, di sini ditemukan ada dua marker yang monomorfik atau dia sama semua nih. Nih. Nah, ini kan sama semua kan? Satu, kemudian ada lagi ini dua. Jadi kalau ada pita seperti ini kan kita nggak bisa membedakan antar genotipenya kan. Jadi penanda ini tuh kurang informatif gitu untuk kalau dipakai. Jadi bisa diseleksi atau kita bisa hilangkan penanda tersebut. Jadi 23 kurangi 25 kurangi 25 kurangi 3, ini ada 3 nih. 3 marker 5, marker marker 3, 5 sama 18 ya. Ya, itu kita hilangkan aja. Jadi tinggal 22 marker. Kalau udah kita simpan. Kita simpan. Nah, Tassel ini data yang bisa dibaca itu adalah data dengan format tabs delimited. Jadi kita perlu nge-save dulu. Ini save as di PC boleh. Oke, kita simpanlah dengan format nih teks. Eh, ya, teks tab di delimited ini kita simpanlah itu dengan format teks ini tab delimited. Kalau udah, ya udah karena saya udah simpan kita udah simpan aja ya. Nah, kita kembali lagi ke tasselnya. Nah, ini adalah program Tassel. Caranya gimana? Caranya adalah kita uh, open datanya dulu. Data kita buka sort genotype file. Jadi kita buka data genotype-nya. Kita browse. Oh,
kan tadi kita masih dalam bentuk txt kan ya. Nah, kalau genotype ini kita perlu mengubah data dari txt menjadi txt apa type delimited menjadi head map gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita buka tadi kan scoring cabai. Ya, iya. Misalnya tadi kan scoring cabai nih. Kita open, kemudian kita outputnya di sinilah. Nih, scoring cabai satu misalnya, heat maps. Oke, kita simpan dalam bentuk heat maps. Nah, ini error kenapa? Karena aksesnya masih denied kan. Aksesnya denied, kita perlu buka aksesnya. Tadi scoring cabai ya. Scoring cabai S. Nih, scoring cabai. Kita perlu kita perlu open aksesnya dulu dengan caranya adalah di properties. Kemudian kita security beberapa, oh udah nih, harusnya bisa. Ini udah di full control ya. Oke, kita oke dulu. Oke, seharusnya dia udah bisa ngebaca sih. Ini kan teks dokumen ya. Dari teks dokumen ini kita data, kemudian apa tadi? Sort genotype file, scoring cabai menjadi ya ini txt kan. Ya ini coba kita coba ya. Ini sini dengan cara cabai cabai map itu ya. Coba kita coba. Oke. Nah, kenapa nih? Bentar. Error web map over access denied. Oh, nggak bisa baca ya. Bentar ya, kita buka dulu data search data file. Open dulu yang sebentar txt ini kan. Open. Ini cabai aja kali ya. Ini cabai. Oh, kenapa nih? Access denied. Cabai. Map. Kenapa ini tidak bisa? Coba kenapa? Itu kali ya. Open propertiesnya, security, edit, maybe. Itu full control. Ya udah semua ya. Kenapa yang nggak mau dibuka? Sebentar ya. First sebentar ya. Sebentar. Oke lah, kalau begitu kita buka lagi kan ya. Ke atas lagi. Jadi kita perlu ngubah dari Excel, kita simpan dalam bentuk txt kan tadi. Dari txt kita ubah ke head map. Nah, data, search into file, kita open dari tadi scoring cabai yang txt ya. Kita open, oke, ini scoring cabai file head map. Oke. Wah, kenapa ini kok bisa masuk denied? Bentar ya. File reader scoring cabai head map. Apa ya? Txt kan bukan ya? Buka. Apa dia harus Excel? Txt kok.
sebenarnya. Oh, sebentar. Ini tipe txt. Oh, have map. Cabai ini kenapa nggak mau dibuka ya? Kita coba scoring cabai lagi kali ya. Kita ubah. Sebentar ya, teman-teman. Kadang kita bertemu dengan hal seperti ini. PPT, kita ke scoring cabai. Nah, ini kan tadi kita simpan dalam bentuk eh, dalam bentuk txt. Sebentar ya, txt text delimited. Oke, kita simpan di dokumen dulu. Ya, bolehlah. Kita simpan dulu. Oke, sudah kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, atau enggak? Oh di dokumen tadi ya. Scoring, scoring, cabai yang txt tadi. Mana? Ya, cabai. Oh bukan. Kok nggak ada di download ya tadi. Scoring. Ah iya ini. Ini ya. Ini kan relegasi. Tapi kita ke sini. Pasta. Coba ya, kita coba. Scoring cabai kan txt nih. Nah, tapi kadang-kadang dia masih belum di open aksesnya. Ini, nah ini kita ubah dulu. Oke, apply, oke, aksesnya. Oh, kenapa nggak bisa? Nah ini nih, baru ingat kadang-kadang Tassel ini tuh dia agak error gitu. Jadi kita harus ada beberapa yang ada beberapa yang dia nggak kebuka gitu. Maksudnya apa ya? Kayak ya dia harus di run as administrator dulu. Oke, yes. And then kita buka, tunggu dulu. Pantesan tadi udah full akses tapi kok masih nggak bisa kebuka gitu tuh karena beberapa aplikasi Tassel itu nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena apa ya? Kalau ketika dibuka beda lah pokoknya ada virus atau apa dari laptopnya bawaan laptopnya nggak bisa jadi harus di run sebagai administrator dulu. Nah setelah itu kita buka data, kita coba ya sort generator file. Nah, kita tadi kan buka data scoring cabai txt ini ya. Saat ini kita simpanlah. Jadi misalnya scoring cabai karena saya punya file yang udah saya simpen, jadi saya ganti nama ya, dua. Oke, kita jangan lupa ganti ke headmap. Nah, sudah nih, udah belum nih? Dengan cara apa kita tahunya? Kita cek lah. Oh ini ternyata scoring cabai cabai map. Hmm. Ini nih. Ini kan scoring cabai 2 cap map. Ya, ini kan yang tadi kita simpan. Nah, udah kesimpan berarti. Nah, kita buka lah data kita. File open. Data kita tadi adalah data scoring cabai max cabai 2 ya. Scoring cabai ini kan txt doang. Kita yang scoring cabai 2 efek TNT ini. Nah, tinggal data genotipe kita. Kemudian
kan sudah dapat data scoringnya, data genotipenya. Kita open lah data data fenotipe kita. Open, jangan lupa disimpan sebagai txt. Tadi itu kita tulis fenotipe cabai. Nih ya, kita simpan fenotipe cabai. Kita buka. Datanya kan seperti ini. Ini kan datanya. Nah, data fenotipe ini kita impute dulu nih, numerical impute. Kenapa? Mungkin ada data-data yang hilang gitu ya. Kemudian habis di-impute dulu, uh, habis numerical impute, kemudian kita analisis relateness, eh, apa association ya? Apa digalamin ya? Kalau nggak usah digalamin langsung nih. Oke, bentar. Mana ya tadi bukunya? Oh ini. Oh ya, data fenotipe itu kita, oh GLM dulu ternyata. Ya benar, GLM analisis phenotype only. Oke, tinggal okein aja. Nah, nah ini blue impute, oh, impute, impute blue ini kan ya. Oke, sudah di analisis GLM kita, ya kita gabungkan datanya. Kita gabungkan kita gabungkan datanya dengan cara intersect join. Nah, kita gabungkan datanya antara data fenotipik ini, ya kan, ini yang udah ini sama scoring cabai ini, kita data intersect join. Nah, ini data ini tadi yang udah kita gabungin antara data genotipe sama fenotipe, kita analisis dengan menggunakan association GLM. Nah, tapi jangan lupa ini dihilangkan analisis fenotipe only, karena tadi kan gabungan antara genetik sama fenotipe ya. Kita okein aja. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil asosiasinya. Nah, kita tinggal copy aja nih semuanya. Eh, aduh, ya. Pokoknya kita copy semuanya ini, log semuanya, kita copy. Copy kita pindahin ke Excel. Misalnya ini Excel kosongan ya. Excel kosongan. Nah, kita pastein. Nah, sayangnya kita nggak bisa download gitu kan ya. Jadi kita perlu tabelnya juga kan tadi, kepala tabelnya. Ada trade, marker, ya itulah, itu kita tulislah satu-satu, trade, dan lain sebagainya. Nah, saya udah buat filenya itu di tasel cabai. Mana tasel cabainya? Karena tipe cabai. Oh iya, kan di sini. Sebentar, ini tasel cabai. Nah, ini adalah hasilnya, ya kan? Nah, awalnya ini tuh, ini kan ya, coba kita copy dulu, terus kita masukin ke data yang tadi. Data yang baru kita analisis tadi di sini, ya kan? Coba kita jajarin. Oke, cobain. Jangan lupa kita filter nih. Nah, caranya kita memilih yang seperti apa sih? Caranya kita memilih yang nilai p-value-nya sangat signifikan, atau ya signifikan lah. Yaitu adalah kurang dari 0,05 ya. Kurang dari 0,05. Nah, berarti kita kan perlu filter nih. Berarti data sort filter. Nah, p-value itu yang mana? Kita lihat p-nya nih, nilai p-value-nya kita filter nih. Sort number filter.
Short less than 0, titik apa lagi ya? 0,05. Oke. Nah, 0,05 kurang 0,5. Nah, terus sisa hanya ini ada berapa nih berarti? Ada 9 marker. Sama nggak sama yang saya itu yang lama? Sama ya, ada 9. Dan udah nih, berarti ini adalah cara bacanya adalah eh, ini adalah marker-marker yang berkaitan dan penandanya gitu. Sebentar, kita berbesar dulu. Nah, cara bacanya adalah read kan berarti karakternya nih. Kemudian markernya adalah penandanya. Nah, ini letak-letak kromosom, oh, posisinya saya kurang tahu. Kemudian ini adalah p-value-nya. Jadi yang kita cari adalah yang signifikan kan. Nah, di sini berarti yang signifikan itu hanya ada 5 gitu dari banyaknya marker tadi gitu ya. Dan ternyata yang bisa dijadikan sebagai penanda seleksi untuk konsentrasi likopin itu nggak hanya satu penanda aja, tapi ada 4 penanda gitu. Demikian juga dengan warna bunga itu nggak hanya satu penanda, tapi juga ada 4 penanda gitu. 4 penanda molekuler dan dapat dilihat gitu bahwa ternyata sama gitu markernya. Ada 4 marker, ada 11, 15, 17, sama 21. Nih, di warna bunga itu sama dengan yang di likopin gitu. Nah, ini ada timbul pertanyaan kan, apakah likopin itu berpengaruh apa ada kaitannya gitu ya, berasosiasi dengan warna bunga gitu ya. Ada kaitannya nggak sama warna bunga? Nah, kemudian yang beda sendiri adalah yang ketahanan terhadap hama atau resistensi hama itu yaitu adalah marker 14. Jadi data yang kita dapatkan kan. Nah, kita kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke pertanyaan kita tadi kan ya. Kita kan mau cari penanda mana sih yang bisa kita pakai untuk menyeleksi sifat tertentu gitu ya. Apakah ada beberapa jenis kandidat penanda marker molekuler atau kita ketemu satu aja penandanya gitu kan ya. Nah, karena itu timbullah pertanyaan gitu ya, apakah ada asosiasi antara likopin, konsentrasi likopin dengan warna bunga, kemudian apakah ada asosiasi antara likopin dan resistensi hama, itu kan ada 3 karakter yang kita punya tadi kan, warna bunga, likopin, sama resistensi hama, apakah ada asosiasinya. Kemudian yang terakhir kita akan tahu tuh apa rekomendasi apa aja penanda molekuler yang bisa dijadikan alat untuk seleksi fenotipik ya untuk seleksi fenotipik genotipe 20 cabai tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata tadi kan kita ngelihat ya, uh, nah nanti ya kalau marka asosiasinya itu nanti. Jadi kita coba bahas apakah ada asosiasi likopin dan warna bunga. Nah, setelah membaca beberapa literatur bahwa likopin itu apa sih? Likopin itu adalah senyawa karotenoid yang berwarna merah ya, berwarna merah, cerah, bersifat antioksidan dan banyak ditemukan dalam buah-buahan seperti tomat, semangka, cabai. Jadi dia likopin itu adalah senyawa yang mengkodekan warna merah gitu kan ya. Warna merah. Berarti kalau ada merah, kan tadi kita nge-scoring tuh 1010. Nah, berarti kalau yang satu itu tadi warna merah, dia berarti punya likopin. Dan ketika kita klasterisasi tadi, itu kan bener kan bahwa ya bener sih, emang bener bahwa yang merah itu adalah yang likopin. Dan dan hal ini tuh dikuatkan juga dengan hasil analisis asosiasi kita bahwa kan likopin tadi markanya itu ada 4 ya, satu dua tiga empat, berarti ada satu dua tiga empat. Nah, itu berarti ada kaitannya antara likopin dan warna bunga. Kemudian eh, lalu timbul pertanyaan gitu, apakah likopin itu berpengaruh juga terhadap resistensi atau ketahanan terhadap hama gitu ya. Ternyata setelah dicek lagi ketahanan hamanya, ternyata eh ternyata kan kalau lycopene tadi kan warnanya warna itu ya, warna merah. Tapi ketika dilihat ketahanan hama di sini tuh nggak hanya warna merah aja loh yang ada ketahanan hamanya, tapi warna
samping itu juga ada ketahanan hamanya gitu ya, resistensi terhadap hama gitu. Jadi bisa dibilang bahwa lycopene itu tidak ada asosiasinya gitu dengan resistensi hama. Jadi ya begitu. Oleh karena itu ada, jadi resistensi hama itu adalah penanda, lalu lalu timbul pertanyaan kan tadi dari hasil asosiasi kita kan kita menemukan satu yang resisten terhadap hama itu di marker 14. Mari kita coba cek di marker 14 itu. Dan ini adalah eh, kita coba scoring dari marker 14 ini, ternyata yang genotipe yang memiliki sifat ketahanan terhadap hama itu adalah 101, 110, 183. 101, 110, kemudian 183. Nah, nih. Ya kan, itu tuh benar. Ternyata hasil dari elektroforesis yang marker 14 itu benar dengan fenotipik yang kita punya. Gitu. Jadi, bisa dibilang bahwa marker 14 ini bisa dijadikan sebagai penanda seleksi untuk genotipe yang tahan terhadap hama gitu. Namun, kita masih belum tahu tuh gen apa yang mengkode gen apa yang menyebabkan ketahanan hama tersebut. Jadi perlu dievaluasi terlebih lanjut gitu ya terkait jenis gennya. Kemudian ini tadi hasil analisis asosiasi kita. Nah ini yang menarik, saya masih belum tahu, ini mungkin karena nilai p-value-nya terlalu kecil, jadi sampai nol gitu ya. Ya, ini di analisis hasil analisis saya tadi itu, ya ini adalah hasilnya gitu, nol. Tapi ini sangat kecil gitu. Tapi walaupun kecil dia cukup informatif gitu. Ternyata bisa membedakan penanda tersebut itu berasosiasi dengan apa itu benar gitu setelah dilihat dengan hasil fenotipiknya. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ini terlihat kompleks gitu ya. Tapi kalau kita ngerti, maksudnya kalau kita benar-benar tahu tujuannya untuk apa, kan tujuannya untuk mengasosiasikan gitu kan, itu akan sangat menarik sih. Mungkin demikian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya aja. Mungkin saya belum bisa nge-zoom secara online. Mungkin hari Senin atau Rabu. Rabu kita bisa jumpa lagi. Atau ya, nantilah kita bisa diskusikan lagi. Itu dari saya. Kalau mau download Tassel, ada kok di Google. Tassel, aplikasi Tassel gratis. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Oh, oh, sebentar. Ya, apa Bu? Oke, sebentar ya. Agak ngelek. Tunggu dulu. Hmm, Oke, ini agak ngelek.